Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ayu Firanti dengan NIM 2362027 dari kelas A1 Akuntansi 2023. Di sini saya akan menjelaskan tabel distribusi frekuensi jumlah motor parkir di tiap harinya dengan dalam bentuk PPT. Tapi sebelumnya saya sudah membuat Excel, tapi Excelnya error tiba-tiba, jadi saya screenshot ulang, kemudian saya masukkan ke dalam PPT. Pertama yaitu pengertian dari distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi sendiri adalah suatu penyajian data yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas tertentu dan menunjukkan jumlah kemunculan atau frekuensi dari masing-masing kelas tersebut. Dengan kata lain, distribusi frekuensi menggambarkan seberapa sering suatu nilai atau sekelompok nilai muncul dalam sekumpulan data yang dianalisis. Dalam ilmu statistik, distribusi frekuensi menjadi alat yang sangat penting karena dapat merangkum data dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Data mentah yang panjang dan kompleks dapat diringkas menjadi tabel atau grafik yang lebih informatif, sehingga kita bisa mengamati pola, tren, atau kecenderungan dari data tersebut. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama yaitu menyederhanakan data. Distribusi frekuensi menyajikan data dalam bentuk ringkas sehingga mempermudah proses analisis dan interpretasi. Yang kedua, mengidentifikasi pola data, yaitu dengan distribusi frekuensi, kita bisa melihat apakah data bersifat normal, simetris, miring ke kiri atau kanan, atau terdapat pencilan atau outlier. Yang ketiga yaitu mempermudah visualisasi. Selanjutnya adalah jenis dan komponen. Komponen dalam distribusi frekuensi antara lain kelas interval merupakan kelompok nilai yang telah dibagi berdasarkan rentang tertentu. Yang kedua yaitu batas dan tepi kelas. Batas kelas yaitu nilai-nilai yang menjadi batas atas dan batas bawah dari suatu kelas. Selanjutnya adalah tepi kelas atau kelas boundaries, yaitu nilai sebenarnya yang menjadi batas antara dua kelas yang berdekatan. Selanjutnya adalah titik tengah kelas, midpoint. Nilai tengah dari suatu kelas dihitung dengan menjumlahkan batas atas dan batas bawah lalu dibagi dua. Selanjutnya adalah frekuensi atau F menunjukkan jumlah data atau nilai yang termasuk dalam setiap kelas. Selanjutnya adalah frekuensi relatif, persentase dari total data yang termasuk ke dalam suatu kelas tertentu. Frekuensi kumulatif, yaitu jumlah frekuensi yang dihitung secara bertahap dari kelas paling awal hingga kelas tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cara penyusunannya, yaitu distribusi frekuensi tunggal atau individual, yaitu data tidak dikelompokkan dalam interval, melainkan dicatat berdasarkan nilai masing-masing. Yang kedua, distribusi frekuensi kelompok, yaitu data dikelompokkan ke dalam beberapa kelas atau interval. Yang ketiga, distribusi frekuensi relatif. Frekuensi tiap kelas dinyatakan dalam bentuk persentase dari total data. Yang terakhir yaitu distribusi frekuensi kumulatif.
kurang dari dan lebih dari, menyajikan data berdasarkan akumulasi frekuensi hingga kelas tertentu. Selanjutnya adalah data. Data dari jumlah motor yang parkir dalam sehari. Dengan pertanyaan 1. Hitung banyak data atau N. 2. Hitung jumlah kelas atau K dengan rumus trages 1 tambah 3,3 log N. Yang ketiga, hitung range dan panjang kelas dengan rumus N maksimum dan N minimum dibagi kelas. Yang keempat yaitu buat tabel distribusi frekuensi. Yang kelima, gambar histogram. Selanjutnya adalah jawaban. Nah, ini adalah jawabannya. Yang pertama adalah banyak data. Banyak data di sini hasilnya adalah 30, yaitu perhitungannya dengan rumus count buka kurung data. Data ini dari data, nah ini data jumlah motor yang parkir dalam sehari, yaitu dipilih 125 sampai 220. Nah, nanti hasilnya adalah 30. Nah, ini adalah contohnya dari rumus tersebut. B3.2G7 itu adalah datanya. Data dari kolom datanya. Yang selanjutnya adalah jumlah kelas. Jumlah kelas ini hasilnya adalah 6 dengan perhitungan rumus yaitu 1 tambah 3,3 dikali log 10 N. N ini adalah banyaknya data yaitu 30. Hasilnya adalah 5,874141 atau 5,8. Kalau dibulatkan yaitu 6. Tapi kalau pembulatannya di Excel yaitu dengan rumus sama dengan roundup buka kurung 2. Nah, ini adalah untuk kurung yang luarnya. Nah, ini yang satu ini 1 plus 3,3 kali log 10 N itu adalah rumus yang atas. Nah, ini ditambahi dengan koma 0 tutup kurung. Nah, ini nanti enter hasilnya adalah 6. Selanjutnya adalah range. Jadi, sebelum menghitung range, itu harus menghitung nilai maksimal dan nilai minimal terlebih dahulu, karena rumus dari range sendiri yaitu harus ada hasil dari nilai maksimal dan nilai minimalnya. Untuk rumus dari nilai maksimalnya yaitu max buka kurung data tutup kurung. Nah, ini perbedaan rumus antara nilai maksimal dan nilai minimalnya itu hanya pada awalnya setelah sama dengan yaitu max dan min. Nah, yang bawahnya itu adalah contoh dari Excel, rumus di Excel. Dan untuk B3.2G7 itu adalah kolom dari jumlah motor yang diparkir. Dan untuk perhitungan range-nya itu buka kurung max dikurangi min tutup kurung dibagi K. K ini adalah kelas. Kelasnya adalah 6. Nah, range
Di sini adalah 21. 21 ini dari pembulatan dari rumus round up, buka kurung, maksimal dikurangi minimal, dibagikan. Nah, ini itu adalah rumus yang sebelumnya ditambahi dengan koma 0 tutup kurung. Nah, yang bawahnya ini adalah contoh rumus yang ada di Excel. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4, tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa tabel distribusi frekuensi, tapi yang pertama adalah kelompok dengan isi batas awal dan batas akhir. Nah, perhitungannya batas awal itu 125 hasil dari nilai minimal yang awal tadi, dan untuk batas akhirnya itu rumusnya batas awal ditambah range. Dan ini adalah contoh rumus di Excel. H+2 itu batas awalnya, kolom batas awal, dan ditambah C16 itu range-nya. Nah, ini di antara C awal dan akhir jadi sebelum 16 itu harus dikunci. Dan untuk bawah 125 di batas awal itu sama rumusnya dengan batas akhir yang kolom pertama. Dan untuk selanjutnya yaitu frekuensi, masih di tabel distribusi frekuensi. Rumusnya yaitu frekuensi, buka kurung, data dari jumlah motor yang parkir, koma, batas akhir, dikurangi 1, tutup kurung. Nah, ini adalah contoh rumus yang di Excel sama dengan frekuensi, buka kurung, B3, G7, ini adalah kolom dari jumlah motor yang terparkir, koma, ini rumusnya L12, titik 2, L16, ini batas akhir. Batas akhir ini itu hanya sampai 146 sampai 230 saja dipilihnya. Dan dikurangi 1. Masih di tabel distribusi frekuensi di kelompok. Untuk kelompok ini menunjukkan berapa banyak frekuensi. Kayak 125 sampai 146 tipe motor itu ada 6 motor. 6 motor ini dari frekuensi yang sebelumnya. Nah, ini cara menghitungnya, rumusnya untuk menghasilkan kelompok ini yaitu concat, buka kurung, batas awal, koma, tanda petik, 2, strip, tanda petik 2, koma, batas akhir. Nah, contohnya di Excel kayak itu. Nah, yang H12 itu adalah batas awal dan L12 adalah batas akhir.
Masih di tabel distribusi frekuensi pada frekuensi relatif. Ini untuk mengetahui berapa persen kelompok dari jumlah total data. Dan cara menghitungnya yaitu dengan rumus sama dengan frekuensi dibagi N. Dan ini adalah contoh dari rumus di Excel. Kemudian habis dibagi, kemudian dipersenkan dan dikasih 2 desimal di belakang angka. Dan ini adalah gambar histogram sesuai dengan kelompok dan frekuensinya. Histogram jumlah motor yang parkir. Cara buat histogram yaitu pilih insert, lalu di pojok kiri ada chart, pilih gambar, kemudian pilih kelompok plus frekuensi, lalu enter. Dan ini adalah hasil perhitungan saya di Excel sebelum Excel-nya error sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Saya Vina Yuviranti dari kelas A1 Akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.